Sirkuit Mandalika hampir selesai dibenahi. Hadi Cahyanto berkata, kini sudah 80%. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembenahan sirkuit Mandalika dikabarkan sudah hampir selesai. Menurut laporan dari Komandan Lapangan MotoGP Hadi Cahyanto, setidaknya saat ini proses pembenahan sudah mencapai 80% dan diperkirakan rampung sebelum MotoGP Mandalika 2022 digelar pada 20 Maret 2022. Saat ini sirkuit Mandalika terus melakukan pembenahan. Hal itu dilakukan menjelang MotoGP Indonesia 2022 yang akan digelar pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Tak hanya sirkuitnya, sejumlah infrastruktur pendukung juga ikut dikerjakan, termasuk diantaranya bypass menuju lintasan dan juga tribun penonton. Hadi Cahyanto menyebut semua berjalan sesuai rencana. Infrastruktur pendukung terus kami kerjakan sampai dengan hari ini. Di antaranya adalah pembenahan saat ini berjalan dengan baik. Rata-rata sudah 80%, baik median jalan, penghijauan, hingga bukit-bukit sepanjang bypass, kata Hadi Cahyanto saat konferensi pers pada Minggu 6 Februari 2022. Kemudian, pembangunan VIP Deluxe juga sudah disampaikan. Pembangunan Premium Grandstand, Regular Grandstand, maupun General Admission sudah sesuai dengan timeline yang kita rencanakan, ujarnya. Sementara untuk lintasannya sendiri juga terus dikerjakan. Pengaspalan ulang yang dilakukan berjalan tanpa halangan dan dapat selesai pada Selasa 8 Maret 2022. Sedangkan pembenahan di sirkuit juga siap sudah kami cek di lapangan. Track surfing sudah dilaksanakan dengan baik. Insya Allah tanggal 8 besok sudah selesai, tambahnya. Seperti diketahui, usai melakukan tes pramusim MotoGP pada Februari 2022, banyak pembalap yang mengeluhkan kondisi trek dari sirkuit Mandalika. Karena itulah pihak panitia MotoGP Mandalika 2022 serta Dorna Sport selaku promotor MotoGP akhirnya memutuskan untuk membenahi sirkuit Mandalika. Selain itu, menjelang balap motor MotoGP Mandalika 2022 di Nusa Tenggara Barat 18 hingga 20 Maret, 7.495 kamar penginapan masih kosong belum dipesan. Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron, Hadi menjelaskan, kamar penginapan yang belum dipesan terdiri dari Hotel Bintang 1, 191 kamar, Melati 972 kamar, Villa 396 kamar, Bungalow 958 kamar, Homestay 1203 kamar, Rusun 245 kamar, Camping Ground 2420 kamar, dan Sarhunta Sarana Hunian Pariwisata 110 kamar. Kamar kosong ini tersebar di sejumlah kawasan wisata, baik yang ada di kawasan Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, hingga sekitar sirkuit Mandalika, ujarnya saat dihubungi pada Sabtu 5 Maret 2022. Sirkuit Mandalika mulai diaspal ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sepanjang 1,6 km trek sirkuit Mandalika yang akan digunakan untuk MotoGP 2022 mulai diaspal ulang pada Sabtu 5 Maret siang pukul 14 WITA. Pengaspalan ini dimulai dari tikungan 16,5 atau tikungan 16 menuju tikungan 17. Pengaspalan ulang ini ditargetkan Mandalika Grand Prix Association rampung sebelum 10 Maret. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menjelaskan pengaspalan dilakukan setelah pengelupasan lintasan sedalam 4 cm rampung. Lintasan sirkuit akan dilapisi aspal berteknologi stone mastic aspal. Sebelumnya sudah dilakukan simulasi atau uji coba kimia pengikat dicampur dengan aspal dan kerikil. Kami menargetkan pengaspalan selesai 10 Maret dan berupaya bisa merampungkan dengan sempurna, kata Priyandi dalam rilis MGPA pada Sabtu 5 Maret.
Sementara Track and Race Control Supervisor MGPA Awal Lutfi Andika mengatakan pengaspalan ulang sirkuit Mandalika dimulai dari tikungan 17 sampai tikungan 5. Ini sesuai dengan permintaan sesuai Dorna dan FIM yang disampaikan ke MGPA. Adapun proses pengaspalan ulang ini dibagi dalam 5 segmen. Setiap segmen bervariasi jaraknya karena trek lurus dan tikungan berbeda. Setelah selesai diaspal ulang, MGPA menyebut akan ada proses pembersihan lintasan. Kemudian grip atas diuji secara makro. Intinya, sebelum seri kedua MotoGP 2022 semua ini harus sudah rampung. Lintasan akan dibersihkan dengan track jet dan sweeper. Grip test juga akan dilakukan secara makro untuk tekstur dan kepadatan aspalnya yang melibatkan RMI, R3, dan desainer sirkuit MRK1, tulis MGPA. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan tidak mewajibkan ASN lingkup provinsi untuk membeli tiket MotoGP Mandalika. Para ASN hanya diwajibkan untuk memfasilitasi pembelian tiket secara kolektif. Kewajiban tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor 5/1/SAG/UM/2022 menyatakan seluruh kepala perangkat daerah diminta agar dapat memfasilitasi pembelian tiket MotoGP kepada seluruh ASN atau karyawan pada lingkup perangkat daerah masing-masing. Teruntuk bagi keluarga dan masyarakat sekitar yang berKTP NTB secara berkelompok atau kolektif agar masyarakat yang ingin mendapatkan tiket MotoGP dan menonton perhelatan MotoGP dapat terfasilitasi dengan baik. Seperti yang diberitakan sebelumnya, ASN di NTB dikabarkan diwajibkan untuk membeli tiket nonton MotoGP oleh Sekda NTB. Sontak, kewajiban itu menuai sorotan dari berbagai pihak. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah langsung membantah pernyataan tersebut dengan menegaskan tidak diwajibkan ASN untuk membeli tiket nonton MotoGP dengan surat edaran. Kami sudah coba klarifikasi sebenarnya dan mudah-mudahan sudah bisa kami netralisir. Mungkin kemarin Pak Sekda saya ini terlalu lampau bersemangat memberitahukan para PNS ada diskon 10%, sehingga beliau ada kesan menghimbau ASN untuk membeli tiket agar acaranya meriah, kata Gubernur dalam keterangannya. Untung berlipat, warga di sekitar sirkuit Mandalika sewakan rumah hingga 1 juta per hari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Event MotoGP membuat banyak wisatawan mencari penginapan di sekitar sirkuit Pertamina Mandalika. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi warga yang berada di sekitar sirkuit internasional tersebut. Kini, tarif sewa rumah warga di sekitar ekonomi khusus pada ajang MotoGP di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu mencapai 3 juta rupiah sampai 6 juta selama sepekan atau 1 bulan. Rumah saya disewa 3 juta sebulan, kata Ibu Tobar, salah satu warga desa Kuta, Kecamatan Pujudi Praya. Ia mengatakan, rumah yang disewakan tersebut memang sengaja dibangun untuk dijadikan tempat alternatif penginapan bagi para penonton maupun para pekerja yang ada di KEK Mandalika. Kalau tidak ada MotoGP, disewa 1 juta sebulan, katanya. Syawaludin, salah satu warga sekitar, juga mengatakan bahwa rumah di sekitar Kuta banyak yang disewa oleh para pekerja di KEK Mandalika, seperti rumahnya yang saat ini telah disewa oleh para pekerja pembangunan sirkuit Mandalika. Sewanya 4 juta per bulan, katanya. Sementara itu, Adam, warga Kuta, juga mengatakan sewa rumah warga yang dijadikan sebagai alternatif penginapan baik itu bagi para pekerja maupun penonton ajang MotoGP Mandalika itu bervariasi. Maka tergantung dari fasilitas dan jumlah tempat tidur yang ada. Seperti halnya salah satu rumah keluarga yang memiliki 3 kamar tidur disewa dengan harga 6 juta rupiah. Harga sewa rumah warga itu bervariasi tergantung kondisi rumah dan fasilitas yang ada. Kalau fasilitas seperti hotel bisa sampai 10 juta selama sepekan pada ajang MotoGP Mandalika. Tapi ada juga yang 1 juta semalam, katanya.
Salah satu pengelola homestay Mauludin mengatakan kalau homestay yang dikelolanya sudah telah penuh dipesan untuk ajang MotoGP Mandalika 18 hingga 20 Maret 2022. Sudah penuh semua homestay saya, Pak. Harga sewa pada ajang MotoGP ini 500.000 dari harga normal 200.000, katanya. Sebelumnya, pemerintah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa akomodasi penginapan di lingkar sirkuit Mandalika telah penuh dipesan, sehingga para penonton MotoGP mulai menyewa rumah warga dijadikan tempat penginapan. Informasi rumah warga di kawasan ekonomi khusus banyak dicari untuk dijadikan tempat penginapan oleh penonton MotoGP, kata Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Haji Landek Jayadi. Rumah warga yang disewa tersebut tentunya rumah yang layak huni atau memiliki sarana dan prasarana seperti penginapan homestay. Para penonton menyewa rumah karena semua hotel di KEK Mandalika telah penuh. Hotel dan homestay di KEK Mandalika telah penuh. Jadi alternatif untuk penginapan itu adalah rumah warga yang layak huni dan camping ground, katanya.